Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada sore hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat sehat kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan kepada kita dapat kita syukuri sehingga kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali kuliah, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak? Pak. Bisa, Pak. Baik. Saya mohon maaf karena minggu yang lalu saya nggak bisa bersama-sama dalam perkuliahan, tapi insya Allah kita hari ini bisa dan kita akan mulai kembali perkuliahan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang ukuran gejala memusat, yaitu sebuah teknik ya analisis dalam statistika yang membicarakan tentang kecenderungan dari suatu distribusi yang berada di tengah-tengah ya, atau di pusatnya, di titik pusat gitu. Makanya ada sebutan ukuran gejala memusat. Nah, materi yang sudah kita pelajari adalah mean, median, dan modus. Nah, di antara mean, median, dan modus itu ada juga materi yang merupakan lanjutan dari ukuran gejala memusat, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kalau kita sudah belajar tentang median, maka sesungguhnya untuk belajar tentang desil, ya, kemudian persentil, dan juga kuartil itu prinsipnya sama. Karena cara kerja dari kuartil, desil, dan persentil itu sebenarnya mirip ya, sejalan dengan cara kerja dari median. Baik. Saya akan coba share screen terkait dengan materi kuartil ya. Kita coba tampilkan materi kita hari ini ya. Apa sih yang ingin kita lihat ya? Itu apa kuartil, desil, dan persentil itu. Coba kita lihat. Kalau kita membahas tentang median, pada dasarnya pembahasan tentang kuartil, desil, dan persentil juga sama. Jika median adalah membagi dua bagian sama besar dalam satu distribusi, maka sesungguhnya kuartil berbicara tentang 4 bagian sama besar. Desil membicarakan 10 bagian sama besar, dan juga persentil membicarakan 100 bagian yang sama besar. Jadi kuartil itu merupakan sekumpulan distribusi data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar atau sama banyak. Yaitu terdiri dari kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama atau K1 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% ya, 25% frekuensi di bawah distribusi dan 75% di atas distribusi. Sedangkan kuartil kedua adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bawah distribusi dan 50% di atas distribusi. Sedangkan kuartil ketiga atau K3 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% di bawah distribusi dan 25% di bagian atas distribusi. Nah, untuk data yang normal, yang simetris, maka nilai kuartil kedua
K2 itu akan sama dengan nilai median. Ya. Akan sama dengan nilai median. Oleh karena itu kita akan coba lihat bagaimana sih cara kerja kuartil itu. Kita tahu bahwa kuartil adalah membagi distribusi menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga di situ ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Jika datanya tunggal dan N-nya itu cenderung di bawah 10, maka rumus yang kita pakai adalah KN sama dengan N kecil per 4 dikalikan N plus 1. N kecil itu berarti menunjukkan kuartil ke N, ya. Kuartil ke N. Berarti kalau di situ pasti N itu nanti ada 1, 2, dan 3. Nah, N besar itu number of cases, ya, atau jumlah subjeknya, jumlah total, ya, total variabelnya. Contoh variabel tentang nilai. Di situ ada 7 nilai, ada 8, 4, 10, 2, 12, 5, dan 4. Maka untuk menghitungnya, maka kita urutkan dulu nilai yang ada dari 7 nilai itu, dari urutan yang terkecil sampai urutan yang terbesar. Urutan terkecil menempati posisi yang di sebelah kiri, dan kemudian yang paling besar ada di sebelah kanan. Sehingga kita urutkan 2, 4, 4, 5, 8, 10, dan 12. Nah, dari situ, ya, dari data itu, maka kita bisa melihat di mana letak kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Letak kuartil pertama, ya, kuartil 1, yaitu N per 4, ya, 1 per 4 dikalikan N plus 1. 1/4 kali 7 plus 1 sama dengan 1/4 kali 8. Sehingga jumlahnya menjadi 2. Ya. Jumlahnya menjadi 2. Itu untuk kuartil pertama. Berarti kuartil pertama itu berada pada urutan kedua. Jadi terletak pada urutan kedua, yaitu angka berapa? Angka 4. 1, 2, berarti angka 4 yang pertama. Itu letak kuartil 1. Sedangkan letak kuartil kedua yaitu 2 per 4. Sama dengan setengah N plus 1. Kan 2 per 4 sama dengan setengahnya. Sama dengan 2 per 4 kali 8. Sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti letak kuartil kedua ada di urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti ada pada angka 5. Nah, kemudian letak kuartil ketiga sama dengan 3 per 4 kali N plus 1. Itu 3 per 4 kali 7 plus 1 sama dengan 3 per 4 kali 8 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti letak kuartil ketiga itu berada pada urutan ke-6. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada skor atau nilai 10. Itu untuk menghitung kuartil data tunggal di mana N-nya itu jika kurang dari 10. Nah, sekarang kita lihat kembali untuk data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1 dan N-nya bisa lebih dari 10, ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Maka kita akan melihat dengan rumus sebagai berikut. Kita lihat letak kuartil 1 sama dengan BB. Apa itu BB? BB itu batas bawah. Batas bawah ditambah 1/4 N dikurangi FKB dibagi FD. Nah, BB adalah batas bawah. Batas bawah. Jadi kalau datanya tunggal, berarti kalau angkanya 5, berarti batas bawahnya berapa? Yaitu, kita tahu ya, nilai nyata dulu plus minus 0,5. Berarti kalau nilainya di situ adalah 5, ya, nilai relatifnya 5, berarti batas bawahnya adalah 5 dikurangi 0,5, yaitu 4,5. Ini contoh. Kemudian yang kedua, untuk kuartil kedua terletak pada
urutan keberapa itu dapat dicari dengan rumus K2 sama dengan batas bawah ditambah 2/4N dikurangi FKB dibagi FD. Kemudian kuartil ketiga dicari dengan rumus BB plus 3/4N dikurangi FKB dibagi FD. Nah, itu untuk data tunggal ya, data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1 ya. Nah, sedangkan untuk data tunggal sudah kita ketahui, maka untuk data kelompokan rumusnya mirip ya, mirip dengan data tunggal, tetapi ada tambahan di sini, dikalikan dengan I. I itu adalah interval. Jadi interval kan dulu sudah kita bahas, sebaiknya alangkah lebih baiknya kalau menggunakan bilangan ganjil itu. Jadi nanti dikalikan dengan interval. Nah, baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita punya gambaran tentang bagaimana cara menghitung kuartil, maka dapat kita lihat dari contoh. Kita punya data sebagai berikut. Jadi di sini variabelnya apa? Variabel yang kita lihat dalam data ini namanya apa? Halo? Anybody here? Nggak tahu, Pak. Ya. Datanya apa di sini? Variabelnya apa yang kita analisis di sini? Nilai. Nilai. Ini loh. Nah, variabelnya adalah nilai. Diberi lambang X. X. Jangan keliru. Variabelnya apa? X. Nah, keliru. Variabelnya adalah nilai. Diberi lambang X. Ya, jadi di sini variabelnya nilai. Di situ ada 46, 45, 44, 43, 42 sampai diurutkan sampai yang terkecil atau yang terbawah 35. Jumlahnya berapa di sini? N-nya berapa? Number of cases-nya atau total subjeknya di sini adalah 60. Jadi frekuensinya 60. Maka ketika kita punya data nilai dengan frekuensi kayak gini, maka kita kemudian menambah dengan oke, ya. Jadi kita nambah dengan satu kolom lagi, yaitu kolom FKB, frekuensi kumulatif bawah. Artinya di sini adalah frekuensi kumulatif yang dijumlahkan dari bawah ke atas. Nah, caranya kita lihat ya, di sini 1, kita tulis 1 dulu, ditambah 2 jadi 3, ditambah 4 jadi 7, ditambah 5 jadi 12, ditambah 2 tambah 6 jadi 18, ditambah 12 jadi 30, ditambah 10 jadi 40, 40 ditambah 8 jadi 48, 48 tambah 5 jadi 53, 53 tambah 3, 56, tambah 2 jadi 58, ditambah 2 menjadi 60. Jadi FKB-nya ini yang teratas itu pasti harus sama dengan frekuensi aslinya, gitu ya. Jangan sampai terjadi selisih. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menghitung? Letak-letak dari posisi kuartil pertama, kedua, dan ketiga kita dapat ketahui dengan cara tadi rumus N/4 kali N besar. N kecil kali per 4 dikalikan N besar. Nah, kita tahu di sini K1 berarti 1/4 kali 60, yaitu 15 sama dengan 60 dibagi 4, jadi 15. Kemudian K2 itu adalah 2/4 kali 60 atau sama dengan setengah kali 60 sama dengan 30. Kemudian K3 3/4 kali 60 sama dengan 45. Nah, sekarang kita lihat. K1 di sini 15. Ya. Jadi K1 itu berarti kuartilnya itu ada di kumulatif 15 ya urutan. Nah, kita lihat ada nggak di sini frekuensi angka 15 di dalam FKB? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi adanya 18 dan 12. Nah, kalau 12 itu kan berarti kurang. Maka otomatis 15 itu berada di dalam akumulasi 18. Nah, itu caranya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti frekuensi kumulatif di bawah K1 berapa? K1 ini kan 39.
Berarti frekuensi kumulatif di bawah kuartil pertama itu berarti berapa? 12 nantinya, ya. Frekuensi kumulatifnya. Tapi kalau di sini itu kumulatifnya. Kumulatifnya di sini seperti itu. Kemudian yang kedua, K2. K2 letaknya di sini berapa K2? 30. Ada nggak di sini 30? Ternyata ada. Jadi kuartil kedua itu terletak pada nilai 40. Di sini ada K2. Posisi K2 ada di sini. Kemudian K3, 3/4 kali 60 sama dengan berapa? 180 dibagi 4 sama dengan 45. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak angka 45? Nggak ada. Nggak ada. Adanya 40 sama 48. Kalau 40 berarti kurang kan? Nah, adanya 48. Berarti 48 lebih besar. Berarti otomatis 45 include di dalam 48 ini. Sehingga kita bisa posisikan K3 itu ada di posisi ini, di urutan yang nilai 42. Kalau nilainya di sini 42, berarti BB-nya berapa nanti? 41,5. Nah, BB-nya berapa? Ingat, BB itu batas bawah. Lower limits. Berarti berapa? 41,5. Berapa? 41,5. Good. Betul sekali. Applause buat teman kita ya yang sudah menjawab betul ya. Yaitu 42 dikurangi 0,5 yaitu 41,5. Kalau posisinya di sini di K2 di sini berapa BB-nya? 39,5. 39,5. Nah, sekarang yang K1. K1-nya di sini yang mengandung kuartil adalah nilai 39. Berarti BB-nya 38,5. very good ya. Jadi 38,5. Nah, ini FD itu frekuensi asli. Nah, ini 6, 12, 8. Nah, kalau sudah kita ketahui letak-letak K1, K2, dan K3, maka kita bisa cari dengan rumus sebagai berikutnya. Ada di dalam slide selanjutnya, dalam rumus seperti itu. K1 sama dengan 38,5. Karena tadi kan skor aslinya berapa? 39. 39 dikurangi 0,5 jadi 38,5. 15 itu berapa? Dari mana? Kuartil 1. 15 itu adalah 1/4 N. 1/4 N. Ya, 1/4 N kan tadi 1/4 kali 60 berarti 5. 12 itu dari mana? 12 itu adalah frekuensi kumulatif di bawah ya. Frekuensi kumulatif di bawah kuartil skor yang mengandung kuartil. Kan skornya di sini. Bawahnya berapa? 12. Berarti nanti yang di sini K2 yang frekuensi kumulatif di bawah kuartil kedua adalah 18. Bagus. Terus yang di sini frekuensi kumulatif di bawah kuartil K3 40. very good ya. Nah, dapat kita lihat sebagai berikut. Maka kita tinggal substitusikan rumusnya. 38,5 plus 3/6. Kan 15 dikurangi 12 kan 3. Sama dengan dikurangi setengah kan di sini. Nah, 38,5 plus 0,5 sama dengan 39. Nah, ini. Jadi posisinya ini yang pertama, kuartil pertama. Kemudian kuartil kedua, karena tadi ada di dalam skor 40, berarti dikurangi 0,5 jadi 39,5. Di sini adalah frekuensi, bukan frekuensi ini, adalah 2/4 N. Nah, 2/4 kali 60 sama dengan 30. Nah, di sini adalah frekuensi kumulatif di bawah ya. Skor yang mengandung kuartil kedua yaitu 18. Ini skor frekuensi aslinya sehingga dapat kita hitung 39,5 ditambah 12/12 ya. 39,5 plus 1 sama dengan 40,5. Kemudian yang ketiga K3 41,5 ditambah 45 dikurangi 40 dibagi 8. 41,5 ditambah 5/8 sama dengan 41,5 ditambah 0,625 sama dengan 42,5.
Jadi kuartilnya ini posisinya di sini. Ya. Sehingga kalau dideret gitu, nanti menjadi 4 bagian. Posisi-posisi angka-angkanya ada di angka ini, 39, yang kedua 40, kemudian yang ketiga 42. Nah, kan jadi 4 bagian nanti. 4 bagian. Yang di sebelah kirinya 39 itu pertama, antara 39 sampai 40,5 itu kedua, 40,5 sampai 42,125 itu ketiga. Di sebelah kanannya 42,125 itu adalah bagian keempat. Bisa dipahami? Insya Allah ya, Insya Allah. Nah kita lihat kan di sini. Tadi kan di bawah ya, di bawah itu yang pertama di sini. Terus yang kedua antara ini ya, antara ini. Kemudian yang ketiga di sekitar sini dan di atasnya nanti seperti ini letak posisi-posisi kuartil. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah kita lihat frekuensinya. Kok di sini jaraknya dekat Pak? Ya dekat karena kita melihat hanya jarak angka yang di sini. Tetapi kalau dilihat dari frekuensinya, angkanya ngumpul di sini. Kalau dijajar kan jadi banyak. Sama gitu ya. Kita besarannya itu sama. Ya, antara posisi 1 ke 2, kedua ke 3, ketiga ke 4, itu jaraknya pasti sama. Gitu ya. Jadi dijajar 4 bagian sama besar. Kenapa? Di sini frekuensinya besar-besar di sini. 6, 12, 10, 8. Sementara semakin ke atas dan juga semakin ke bawah semakin. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Paham tuh? Ya, silakan kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, direspon terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Angel. Nah. Bisa dipahami? Ini ke masker. Mas pelan-pelan Pak memahaminya Pak. Belum. Oke. Saya, Pak. Ini mati MT kan nggak pernah kumlot ini Pak dari SD Pak. Tidak apa-apa. Ya, silakan tadi yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Cynthia. Ini kan cari kuartil ini kan caranya panjang gitu loh, Pak. Nah, ini tuh bisa nggak kalau pakai itu loh, kayak aplikasi yang SPSS gitu, bisa nggak Pak? Atau Excel gitu, ada nggak di aplikasi gitu untuk mencari kuartil gitu, Pak? Jelas adanya. Tapi memang sengaja kita lihat secara manual dulu. Nah, kalau pakai aplikasi nanti kan kita tinggal klik-klik kan di situ sudah ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kita tinggal klik di posisi itu, kemudian enter selesai. Karena yang hitung adalah sistem aplikasinya gitu. Nah, cuma kan kita perlu tahu gitu. Oh, manualnya gimana sih sebenarnya gitu. Nah, ini memang seperti itu ya, biar kita juga tahu secara manual dan juga nanti secara aplikasi. Insya Allah nanti setelah ini pertemuan ini akan saya berikan video tutorial tentang cara menghitung kuartil, desil, dan persentil, termasuk juga min, median, dan modus dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jangan khawatir ya. Tapi kan kita perlu tahu ya, jangan tahu pakai aplikasi terus nggak mau belajar yang manualnya. Nah, manual itu juga penting ya supaya kita paham asalnya dari mana gitu ya. Jadi ini. Nah, bisa dipahami? Oke. Jadi sekarang gini, bersusah-susah dahulu. Ya, nanti biar bersenang-senangnya kemudian gitu ya. Jadi diberikan pembelajaran yang manual dulu, cara menghitung manual dulu. Nanti kalau sudah pakai aplikasi kan kita tinggal input datanya masuk, udah langsung kita klik apa yang kita butuhkan, average umpamanya. Yang kita butuhkan lagi apa? Min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Udah klik OK, selesai. Langsung keluar tampilannya. Nah, begitu. Time tuh? Nah, oke, baik. Tapi kan kita perlu juga mengetahui manualnya ya, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini kalau
sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada materi ini. Nah, ini kegunaannya kuartil. Jadi kenapa sih kok kita perlu belajar kuartil? Sebenarnya di dalam statistik deskriptif ini atau statistik sederhana ini, kuartil itu punya kegunaan, yaitu untuk mengetahui normal atau tidaknya, simetris atau asimetrisnya suatu kurva. Jika K3 dikurangi K2 sama dengan K2 dikurangi K1, maka kurvanya normal. Jadi kalau di dalam bentuk lonceng itu kan simetris gitu. Nah, gitu ya. Jadi ke garis tengah, di sini simetris. Nah, itu gambarannya. Tapi jika K3 dikurangi K2 lebih besar dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kiri atau sering disebut dengan juling positif. Juling itu lihatnya sana gitu, padahal itu lihatnya lurus kan gitu. Itu orang juling gitu ya. Ya, gitu. Nah, sementara kalau K3 dikurangi K2 lebih kecil dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kanan atau juling negatif. Jadi seperti itu. Nah, itulah kegunaan dari desil, persentil. Nah, kalau itu tadi kuartil ya. Nah, untuk desil dan persentil sebenarnya cara kerjanya sama dengan kuartil tadi. Hanya saja kalau desil itu dibedakan menjadi 9 macam, ya, 9 bagian sama besar. Desil kan 10. Nah, berarti ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Ada nggak D10? Halo? Ada. Ya, Ada, D10 Pak. ada nggak? Ada. Ada. D10 enggak ada. Kalau D10 nanti jadi 11 bagian kan. Bukan desil lagi gitu kan. Nah, desil kan 10 bagian, berarti harus sampai di 9 saja gitu ya. Oke. Berarti kalau desil itu 9 bagian, berarti persentil adalah 100 bagian. Sehingga di situ ada P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya sampai P99. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada 100 gitu ya. 100 bagian itu yang persentil. Sehingga di situ ada P1, P2 sampai P99. Nanti letak persentil ke 99 berarti bagaimana cara menghitungnya? 99 per 100 kali N. Gitu. N-nya nanti berapa? N-nya itu bisa macam-macam, bisa 100, bisa 200, bisa 500, bisa 1000, bahkan 1 juta. Dan berapapun gitu ya. Itu tergantung N-nya. Oke. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedua topik, silahkan pelajari dengan sama bukunya karya Pak Anas Sudiono atau almarhum Pak Muhammad Idrus ya. Silahkan, jadi seperti itu. Baik, itu tentang kuartil, desil, dan persentil. Itu tadi kalau untuk data apa? Data tunggal ya. Jadi data tunggal. Nah, sekarang kita ingin ketahui kalau datanya itu berupa data kelompokan ya, data kelompok. Coba kita lihat ini ya, contoh cara menghitung kuartil ya untuk data kelompokan. Jadi cara menghitung kuartil data kelompokan. Kita lihat tadi di sini sudah dijelaskan bahwa secara prinsip untuk menghitung kuartil data kelompokan itu sama dengan kuartil data tunggal frekuensi lebih dari 1. Hanya saja di situ bedanya ada perkalian dengan I ya, dikalikan dengan I. Sedangkan pada sebelumnya ya, bagian sebelumnya kita lihat bahwa BB atau L-nya mengikuti bilangan dalam interval. Contoh, kalau kita punya interval 80 sampai 84, I-nya berapa? 80 sampai 84. Intervalnya berapa di situ? Halo? Interval
80 sampai 84 itu I-nya berapa? 82, 80 sampai 84 itu interval I-nya berapa? 82, 82. Ya, Pak. Halo. 5. 5, very good. Ya. Jangan lama-lama tuh. 5 ya. 80, 81, 82, 83, 84. Ada 5. Ada 5. Jadi itu. Kalau 90 sampai 98 ada berapa? 9. 9. 9. Very good. Nah, sekarang cerdas semua gitu. Nah, Kalau 70 sampai 72 3. 3. Bagus. Cepat gitu loh. Ya. Kalau sudah tahu sekali berarti insya Allah cepat ya jadinya. Oke, jadi itu interval. Berarti dikalikan dengan I, itu bedanya. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Jadi kita lihat contoh di sini, yaitu menghitung kuartil nilai UAS statistika 70 mahasiswa. Nah, di sini kan kita lihat di sini intervalnya berapa di sini? I-nya berapa? 5, Pak. 5. Untuk bisa cepat mengetahui 5 itu Anda lihat ini ya, baris interval di atasnya dengan di bawahnya. Berapa selisihnya? 70 ke 65 itu berarti 5. 65 ke 60 dan seterusnya. Itu lebih cepat ketimbang Anda menghitung dari 70 ke 74. Nah, ini caranya seperti itu. Di sini I-nya berarti ada 5. Nah, frekuensinya adalah sebagai berikut. 2 ya, 70 sampai 74 itu ada 2. Ini bukan berarti kalau umpamanya frekuensi interval dari 70 sampai 74 ini 2, itu berarti angka yang ada di situ adalah angka 70 dan 74. Bisa saja angka yang ada itu adalah 70, bisa 71, bisa 71 lagi gitu ya. Umpamanya kayak gitu. Yang penting di sini ada 2. Ini pemahamannya seperti itu. Nah, di sini kita lihat, kalau dilihat datanya, dilihat dari frekuensinya, ini data ini simetris atau asimetris? Asimetris. Asimetris. Kenapa? Tidak naik turun. Urut. Naik turun. Tidak Tidak urut. Tidak sama ya. Kita lihat dari tengah-tengah kan. Frekuensi tertingginya 17. 17. Tetapi di atasnya 12, di bawahnya 10. Nah, di bawah, di atasnya lagi, di sini 10, di sini 8. Di sini 5, di sini 4. Yang sama di sini 2 dan 2. Nah, di sini ada yang tidak sama ya. Tapi kalau umpamanya di sini umpamanya 18, di sini 11, di sini 11, di sini 9, di sini 9, nah, itu. Terus di sini 4, di sini 4, di sini 2, di sini 2, itu namanya simetris. Ya, pasti simetris. Jadi itu akan kelihatan. Kalau begitu, kalau umpamanya datanya itu simetris, saya ingin mencoba mengetahui secara cepat. Kalau ini datanya simetris, umpamanya di sini simetris ya, di sini 2, di sini 4, di sini 4, di sini 11, di sini juga 11 gitu. Kemudian di sini 12, di sini juga 12, di sini 18. Kira-kira mediannya berapa? Median dan modusnya berapa? Ada di angka berapa? 50 sampai 54. Ya, itu kan di dalam interval itu. Tetapi kalau angka realnya berapa? Kalau datanya simetris. Kan dulu pernah saya sampaikan, kalau datanya simetris, letak min, median, modus, bahkan mungkin nanti kuartil 2/4, desil 5/10, dan juga persentil 50/100, itu terletak pada angka yang sama. Kira-kira berapa? 52. Wow, hebat sekali. Berarti Anda cerdas sekali. Ya? Rapi hebat. Nah, cerdas sekali. Berarti ini kasih nilai 100 semua ya ini. Amin. Ya, Nah, Pak. Rapi hebat. Hebat. Ya, betul ini. Jadi kalau umpamanya
ini datanya simetris seperti yang saya sampaikan tadi, bukan ini gitu ya. Di sini itu antara pertama dengan yang di sini, kemudian di sini dengan di sini, di sini dengan di sini, di sini ya, kemudian di sini dengan di sini, dan di sini itu titik tengahnya itu sama semua nilainya antara yang pasangan-pasangan itu, maka pasti letak min, median, modus, kemudian kuartil 2/4, kemudian desil 5/10, dan juga persentil 50/100 pasti ada di tengah-tengah ini, yaitu 52. Hebat sekali berarti. Nah, jadi Anda sudah bisa menebak gitu ya. Nah, itu syaratnya apa? Simetris. Simetris ya, kurvanya simetris. Jadi seperti itu. Nah, kalau menghitung kuartil bagaimana dengan data ini? Kita bisa lihat sebagai berikut. Kita lihat datanya sebagai berikut. Nah, ini. Kita cari dulu posisi data yang ada tadi, kita hitung dengan FKP. Ya, FKP dulu ya. 2 kita masukkan ke sini. Kemudian ditambah 4 jadi 6, ditambah 8 jadi 14, ditambah 10 jadi 24, 24 tambah 17, 41, 41 tambah 12, 53, 53 tambah 10, 63, 63 tambah 5, 68, 68 tambah 2, 70. Sama dengan N. Ya, jadi ini betul. Nah, kita lihat posisi K1, K2, dan K3. Kita lihat di sini. K1 karena kuartil berarti 4 besar ya di sini. K1 berarti 1/4 kali 70 sama dengan 17,5. Ya, 17,5. Nah, ini posisinya sini 17,5. Ya. 17,5 berarti terletak di mana? 49. Nah, ada nggak angka 17,5? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau di sini bisa nggak? Kurang. Nah, adanya di 24 karena otomatis 17,5 itu terakumulasi di dalam angka 24. Kan gitu ya, include di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. K2 2/4 kali 70 yaitu 35. Nah, 35. 35 kita lihat di dalam frekuensi kumulatif. Ada nggak angka 35? Enggak. Kayaknya. Nah, terus kumaha? Ya, kita lihat frekuensi kumulatif yang bisa mengakomodir angka 35. 24 kira nanti. Nah, oleh karena itu kalau 41 otomatis 35 include di dalam 41 ini. Nah, gitu. Kemudian yang K3 3/4 kali 70 sama dengan 52,5. 52,5 kita lihat di sini. Nah, di sini ada 53. Otomatis kan kalau 41 kurang berarti kalau 53 sudah mengcover ya. Jadi sudah include di dalam 52. Nah, maka di sini kita lihat letak posisi K1 ada di interval 45 sampai 49. Posisi kuartil kedua ada di 50 sampai 54. Kemudian posisi kuartil ketiga ada di interval 55 sampai 59. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini. K1 sama dengan 44,5. Kenapa kok 44,5? Kita ingat ya, tadi saya sudah sebutkan, maka dilihat bilangan dasar kuartilnya, yaitu Waalaikumsalam. Kita lihat di sini ya, plus minus. Ini yang terendah ini dikurangi 0,5. Yang di sini sama ya, di sini dikurangi 0,5, di sini juga dikurangi 0,5. Ini kalau menggunakan batas bawah atau limit. Ya, limited atau ini ya, lower limit. Lower limit ya. Istilah lain lower limit. Kalau upper limit gimana? Upper limit berarti 59,5, 54,5, 49,5. Nah, ini. Ya. Jadi angkanya bisa kita lihat di sini 44,5 plus 17,5 itu kan berarti 1/4 kali N. Ya. 1/4 kali N kan berarti ini. Ya.
dikurangi 14. Nah, 14 itu dari mana? Yaitu 14 itu di sini. Frekuensi kumulatif di bawah kuartil yang mengandung interval yang mengandung kuartil pertama. Kuartil pertama kan di sini, berarti frekuensi kumulatif di bawahnya kan 14. Paham tuh? Nah ya, mudah-mudahan. Frekuensi aslinya berapa di sini? Frekuensi aslinya kan 10. Nah, bisa ketemu sekian. Gitu ya. K2 sama ya, jadi seperti itu. Ketemunya sekian. Ketemunya sekian. Nah, kita lihat di sini posisinya. Kita lihat 59,29 itu di mana? K3 kan masih di sini ya. Ya meskipun kalau 60 kan sudah di atasnya, tapi masih meskipun ini lebih sedikit ada di sini. 52,74 kan masih ada di sini juga. Ya. Kemudian 46,25 ini masih ada di antara interval. Ya. Saya kira itu ya. Baik, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita menghitung kuartil dengan secara manual, ya, secara manual. Oke, itu caranya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Itu yang menghitung kuartil itu Pak, Mm-mm. itu ada pernah nilai yang sama nggak Pak? Di FKB-nya itu? Di F. Kayak contoh yang tadi Pak, misalnya apa? Kuartil 1 1/4 kali 70 sama 17,5. Nah, itu pernah nggak di FKB-nya itu nilainya itu sama Pak? Sama-sama di apa namanya? Tergantung ya, tergantung. Sama di Tapi kalau sama di dalam, satu tempat ya Pak? kalau kemungkinan sangat kecil, karena kan frekuensi kan akumulasi ya, bertambah terus gitu. Dan itu tergantung apa? N-nya, jumlah N-nya. Kalau N-nya semakin kecil itu memang berdekatan gitu ya. Nah, tergantung distribusi yang ada di sini juga nantinya. Paham tuh? Kecenderungannya untuk sama itu pada angka yang sama itu sangat kecil. Karena di sini terakumulasi ya, terakumulasi dijumlahkan terus bertambah gitu. Makanya disebut frekuensi kumulatif gitu. Begitu, Mas? Halo? Iya, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Silakan yang lain. Nah, kalau tidak ada berarti untuk memahami kuartil, kemudian desil dan persentil secara umum sama. Sehingga kalau Anda mau mencari, umpamanya contoh ya, nanti pakai data kelompokan. Anda mau mencari persentil ke 78. Berarti caranya gimana? Ya 78 per 100 kali N. N-nya berapa? Tergantung N-nya ya, nanti tergantung N-nya. Nah, kalau pakai interval berarti nanti ada di interval tertentu. Jadi seperti itu. Nah, tergantung keberapanya. Jadi kalau desil itu berarti D1 sampai 9. Kalau persentil P1 sampai P9. Kalau kuartil berarti K1 sampai K3. Jadi seperti itu. Oke, baik, itu caranya ya. Sehingga nanti dengan adanya perbandingan secara manual dan juga nanti secara aplikasi, nanti insya Allah kita akan bisa melihat perbedaannya. Gitu. Oke, saya kira begitu ya. Untuk hari ini saya kira cukup materi kita. Namun demikian kalau ada yang bertanya, masih ada pertanyaan, silahkan. Oke. Saya, Pak. Oke, silahkan Mbak Cynthia. Kan ini tadi tentang mencari kuartil, desil, persentil ya Pak ya? Nah itu tuh dalam praktek sehari-hari itu contohnya untuk apa gitu loh Pak? Misalnya dalam
pendidikan kan biasanya tentang nilai ya Pak. Itu tuh kalau persentil sama desil itu Oke, jadi karena ini kita mau membuat kategori, mamanya. Jadi kalau kita lihat ya kategori tertentu ya, jadi mamanya secara mudah dari nilai yang ada gitu. Contoh tadi dari kuartilnya, yang kuartil itu kan jadi 4 bagian, yang di bawah K1 gitu ya, di bawah K1 itu berarti katakanlah kategorinya rendah. Kemudian yang di atasnya K1, antara K1 sampai K2 itu katakanlah sedang. Kemudian di antara K2 sampai K3 itu tinggi. Kemudian di atasnya K3 itu berarti sangat tinggi. Jadi bisa membuat dapat dijadikan kategori. Tetapi untuk melihat itu sebenarnya kita melihat dalam prakteknya itu adalah tentang bagaimana posisi distribusi itu. Posisi distribusi di antara beberapa ukuran gejala memusat. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang paling mudah kita lihat itu adalah untuk mengetahui pertama adalah simetris atau tidaknya satu kurva tadi ya. Jadi satu distribusi. Dan yang kedua itu sebenarnya untuk mengetahui bahwa kecenderungan itu kan yang ukuran, maka disebut dengan ukuran gejala memusat karena memang kecenderungan satu distribusi itu pasti berada di tengah-tengah. Mana yang paling di atas, mana yang paling di bawah. Gitu. Intinya seperti itu. Bisa dipahami? Oke, tadi Mbak Cynthia mungkin sinyalnya ya. Jadi seperti itu. Baik, silakan kalau ada lagi, Men. Kalau tidak, maka untuk hari ini saya cukupkan dulu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya nanti asinkron saja. Nanti saya berikan video tutorialnya untuk bagaimana cara menghitung mulai dari mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil menggunakan aplikasi SPSS. Ya, saya kira seperti itu. Sambil menikmati liburan ya. Jadi besok kan mulai Rabu kan libur bersama ya, jadi nanti pakai asinkron saja. Saya kira seperti itu. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bersama-sama melafazkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Oke. Baik,